untuk pembelian cash atau kredit, kita bisa kasih diskon spesial, nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Honda, dan kali ini kita berada di Honda Megatama Bekasi lagi ya. Dan sekarang kita juga sudah bersama Mas Miftah nih, salah satu sales marketingnya. Nah, untuk Mas Miftah boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras supaya lebih kenal lagi. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan Miftah dari Honda Megatama Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang mau mencari mobil Honda, bisa hubungin Miftah di nomor 0877 11 888 772. Dan bagi Bapak Ibu mau berkunjung ke showroom kami, bisa datang di Honda Megatama Bekasi, beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 81, Tambun Selatan, Kota Bekasi. Selain melayani pembelian mobil baru, di sini ada bengkel dan servisnya. Bagi Bapak Ibu yang hendak mau melakukan servis, Bapak Ibu bisa datang ke Honda Megatama Bekasi atau hubungin Miftah untuk melakukan booking servisnya, supaya Bapak Ibu tidak antri saat datang ke bengkel. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mencari mobil baru di bulan ini, banyak promo-promo menarik di bulan ini. Yang pertama, untuk pembelian cash atau kredit, kita bisa kasih diskon spesial, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada promo DP ringan mulai dari 10%. Contohnya ada mobil di samping kita, WRV, cukup bayar DP hanya 20 jutaan, HRV DP 30 jutaan, Brio DP hanya 10 jutaan. Ada mobil terbaru untuk all new CR-V hanya DP 60 jutaan. Yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran 3 jutaan, Bapak Ibu bisa memiliki mobil Honda baru dari kami. Yang keempat, Bapak Ibu, kita mempunyai promo bunga spesial murah dari bunga 0% 1 tahun, dan kita juga punya promo bunga menarik lainnya di tenor dari 2 tahun sampai 8 tahun. Yang kelima, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya dengan mobil Honda baru, hubungi Miftah aja. Kita pastikan mobil lama Bapak Ibu mendapatkan penawaran tertinggi dan terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil Honda barunya bisa mendapatkan diskon tambahan lagi. Yang terakhir, untuk pembelian WRV, Brio, City Hatchback, dan BRV akan mendapatkan paket gratis servis yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya lagi karena servis sudah gratis. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, hubungin Miftah, nanti kita siapkan unitnya. Jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom, bisa kami sediakan test drive ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, kali ini kita bareng Mas Miftah dari Honda Megatama Bekasi ya. Tadi juga diperkenalkan kalau di sini tidak hanya melayani penjual mobil baru, tapi sudah ada bengkel servisnya juga nih. Jadi teman-teman yang mau servis bisa langsung datang ke sini, atau biar dibantu hubungi servis bisa hubungi Mas Miftah juga. Dan tadi juga promonya sudah disebutkan, banyak banget promo-promonya. Jadi teman-teman yang cari mobil Honda atau mau booking servis, bahkan mau test drive terlebih dahulu juga bisa. Tentunya langsung hubungi Mas Miftah, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar unit dari Honda WRV, dan ini adalah yang tipe terlalisnya, Honda WRV tipe RS non-sensing 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ada perubahan dari 2023-nya atau masih sama? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda WRV ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap dari Honda di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya untuk Honda WRV RS Non-Sensing 2023. Jadi kita lihat di kacanya tentunya nggak ada radar sensingnya ya, karena memang bukan yang tipe sensingnya. Dan untuk desain dari grill ornamennya ini juga masih sama dengan 2023-nya. Modelnya dia honeycomb di finishing warna black dove ya, termasuk di bawahnya juga dengan aksen-aksen model piano tail ya. Untuk aksesorisnya berwarna chrome. Lalu di bagian atasnya dia juga ada list warna chrome yang cukup panjang, kinlock sampai di atas mata lampunya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome, serta di bagian kirinya juga ada emblem RS yang menunjukkan untuk identitas dari tipe RS-nya. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya, ini juga belum ada perubahan, modelnya masih sama ya. Untuk lampu senjanya dia sudah string LED, modelnya garis ya, dan bergantian dengan lampu di RL-nya. Kemudian untuk lampu sennya juga sudah LED sequential, dan untuk lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor juga. Lalu di bawah dia juga dilengkapi dengan fog lamp, menariknya juga sudah lampu LED ya, warna putih juga dengan housing yang cukup sporty di finishing warna black dove. Dan untuk bumper bawahnya ini di finishing warna black dove dengan ruang terbuka di bagian tengah-tengahnya dengan motif honeycomb, dan di bawahnya sedikit ada list warna silver di bagian underguardnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda WRV RS Non-Sensing 2024. Nah, sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda WRV 2024 ini juga masih sama dengan yang di 2023-nya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi iVTEC. Dimana dengan mesin ini Honda WRV RS ini dia memiliki tenaga di 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4.300 rpm. Dan menariknya di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam ya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Honda WRV RS dia sudah dilengkapi dengan velg R17. Warnanya two-tone polish cukup sporty dengan profil ban 215/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Lalu di atas rodanya di sini juga sudah ada overfender, seolah-olah dia menyambung dari roda depan sampai roda belakangnya ya, berwarna black dove. Dan di bagian sampingnya juga set body molding juga ya, jadi tampak sport juga dari sampingnya. Dan di sini untuk spionnya, untuk covernya ini di finishing warna body di bagian atas, di bawahnya warna black dove, lengkap dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect juga dengan remote-nya. Lalu di atasnya ini dia tentunya ada roof rail kanan kiri ya. Identitas dari mobil-mobil SUV biasanya ada roof rail kayak gini. Ini berwarna black glossy. Dan untuk handle pintunya dia juga sudah model tarik. Ada akses smart entry-nya juga ya, karena kuncinya sudah keyless. Kemudian untuk handle pintu di belakangnya ini berbeda ya. Jadi dia di pojokan kayak gini, modelnya jungkit, nyempil gitu ya. Jadi kelihatan frameless gitu ya. Jadi benar-benar modern gitu ya. Dan di bagian roda belakangnya dia juga dilengkapi dengan velg dan ban yang sama dengan depannya, namun untuk pengereman di belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda WRV RS Non-Sensing 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena, ini modelnya juga sudah shark fin ya, atau model Street View. Kemudian di atasnya juga ada roof spoiler warna body juga dengan stop lamp yang sudah LED juga ya di bagian tengahnya. Dan untuk kacanya sayangnya memang belum kaca defogger, jadi belum anti embun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah dia juga ada emblem Honda ya berwarna chrome. Dan kita lihat detail dari lampunya ini juga cukup menarik, modelnya cukup sporty dengan lampu LED ya untuk lampu rem dan lampu belakangnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan dia ada emblem RS nih berwarna merah dengan list warna chrome-nya. Kemudian di kiri dia ada emblem WRV berwarna chrome. Lalu di bagian bawah untuk bempernya kanan kirinya juga ada dua lampu reflektor kanan kiri. Dan di bagian tengahnya menariknya juga ada dua titik sensor ya untuk keamanan di belakang, plus ada kamera juga ya. Jadi ada kamera plus dua titik sensor di keamanan belakangnya. Dan di bagian bumper bawahnya di sini di finishing warna black dove juga ya, yang seolah-olah menyambung sampai samping-sampingnya. Dan di bagian tengahnya dilengkapi dengan garnish ornamen yang cukup sporty di finishing warna silver dan juga warna black dove di bawahnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda WRV RS Non-Sensing 2024.
Untuk kuncinya ini sudah keyless juga ya, jadi sudah remote kayak gini, modelnya ada dua, ada tombol lock unlock, serta untuk menyalakan mesinnya juga bisa dari remote ya. Jadi saat kita kunci atau kita lock, dia juga spionnya terlipat otomatis, begitu pula saat kita buka kuncinya, dia juga langsung membuka otomatis ya. Dan menariknya, dia bisa dinyalakan mesinnya dari remote juga gitu ya. Caranya kita kunci terlebih dahulu ya. Jadi kita pastikan lagi, kita kunci. Nah, kita tekan tombol hold-nya ya, agak lama. Nah, ini mesinnya sudah hidup. Jadi teman-teman kalau sekedar mau manasin di rumah gitu, nggak perlu masuk dulu ke mobilnya, bisa jarak jauh gitu ya. Cukup praktis juga. Dan untuk matiin mesinnya juga bisa dari sini juga gitu ya. Nah, ini sudah mati. Jadi kalau mesinnya hidup kayak tadi, tentunya ini AC-AC-nya juga hidup gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk udah dingin tentunya gitu ya. Dan di sini juga dia kuncinya sudah ada sistem walkway auto lock ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nih lupa ngunci mobilnya terus ditinggal sudah jauh gitu ya. Nanti secara otomatis itu dia akan mengunci gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir udah saya kunci apa belum mobil saya tinggal gitu ya. Cukup praktis. Dan kalau teman-teman mau langsung masuk itu juga nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa. Karena di sini sudah ada tombol ya. Kalau kita tekan, ini kita sudah bisa mengunci atau kita masukkan jari kita. Nah, ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depannya kita lihat di sini didominasi warna hitam ya. Kemudian di bagian pojokan menariknya sudah ada speaker tambahan atau tweeter, lalu ada garis list berwarna black glossy gitu ya. Jadi tampak elegan juga. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna silver. Kemudian pada armrestnya dia sudah dilapis soft touch ya. Bahan kulit berwarna hitam dengan jahitan warna merah, dan di atasnya juga ada lapisan fabric berwarna merah-merah juga ya. Dan di sini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window-nya termasuk auto di bagian drivernya, ada central lock dan juga tombol-tombol untuk pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion juga. Lalu di bawah dia juga ada speaker, kemudian ada door pocket dan ada cup holder juga. Dan sebelum kita masuk di sini juga dia ada plat berwarna silver dengan emblem RS juga, jadi tampak sporty dari sampingnya juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dan sedikit warna-warna merah dan ada oranye-oranye juga ya. Kemudian di bagian kanannya ini kisi sasnya juga ada list warna silvernya. Kemudian ada tombol untuk menyalakan mesinnya di sini ya, smart button. Kemudian di sini juga sudah ada tombol VSC-nya. Lalu di paling bawah tentunya hanya dilengkapi dengan gas dan rem ya, serta ada footrest, nggak ada koplingnya karena yang kita bongkar adalah yang CVT. Jadi untuk RS dia nggak ada manualnya. Dan untuk ban joknya ini menarik karena sudah bahan kulit berwarna hitam dengan motif-motif warna merah-merah gitu ya di bagian sisi kanan kirinya ini, dengan ban fabric sedikit gitu ya, dengan jahitan warna merah juga, dan termasuk modelnya juga cukup sporty dan semi bakat. Lalu di bagian sampingnya juga dia dilengkapi dengan airbag juga, baik untuk pengemudi dan penumpang depannya. Dan di sini untuk pengaturan sandarannya juga dia masih manual ya, dan lengkap dengan pengaturan ketinggian jok nih. Jadi sudah bisa diatur ketinggian joknya juga secara manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan menariknya sudah dilapis kulit juga dengan jahitan warna merah-merah. Kemudian kanan kirinya ada aksen-aksen silver, di bawahnya juga warna silver, dan di tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome ya. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Dan di bagian kanan di sini ada tombol untuk pengaturan MID-nya yang di tengah, kemudian di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch control-nya juga. Dan untuk setirnya ini dia sudah bisa diatur juga nih. Jadi sudah bisa naik turun. Dan ini belum bisa maju mundur ya, jadi baru tilt, belum teleskopik. Di sebelah kanan setir, di belakangnya ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya ya, standar. Dan di kirinya ada salah satu untuk menyalakan wiper depan, dan belakangnya sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah kanan ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini dia cukup lumayan modern ya, walaupun memang belum layar animasi full, tapi paling tidak MID-nya di tengahnya sudah TFT ya, jadi sudah sedikit animasi gitu ya. Dan di kirinya dia juga ada RPM-nya, kemudian di kanan kecepatannya, dan indikator lainnya untuk seat belt standar gitu ya, parkir, kemudian BBM gitu, auto trip gitu ya. Jadi ya lumayan ya, walaupun memang belum animasi digital, tapi paling tidak sudah cukup modern juga.
Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini menariknya fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Ada koneksi ke telepon, kemudian smartphone, kemudian ada Apple CarPlay, Android Auto juga, ada radio, USB, Bluetooth musik gitu ya. Dan kalau dirubah ke R, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga ya. Jadi sudah lumayan lengkap banget gitu ya. Dan di bagian atasnya di sini juga kisi-kisi AC-nya ada list warna silvernya, ada 2 blower gitu ya. Kemudian di bagian sekitar audionya di sini di finishing warna black glossy, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di bagian tengahnya. Dan menariknya lagi untuk pengaturan AC-nya di sini ya. Jadi sudah digital kayak gini dan modelnya juga cukup elegan. Pengaturan untuk suhunya di bagian kanan termasuk sampai pemanas juga. Lalu ada pilihan auto juga ya. Jadi sudah auto climate, ada max cool, ada mode arah semburan juga nih. Jadi bisa diatur ke arah badan atau badan ke kaki juga bisa gitu. Jadi sudah cukup modern juga untuk pengaturan AC-nya. Dan secara keseluruhan memang tampilan dashboardnya ini dia cukup modern dan kelihatan elegan juga gitu ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet. Jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga ya. Ada laci terbuka juga. Kemudian ada 2 cup holder juga di sini. Untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya. Dan di bawahnya di sini juga dia ada warna black glossy dan list warna silver. Jadi tampak elegan juga. Dan pilihannya dia parkir, mundur, netral, drive, ada S ya, second dan low. Jadi bisa diatur juga sampai di GL atau 1 juga gitu ya. Dan tentunya ini sudah CVT. Untuk rem tangannya di sini masih model tarik ya, tombolnya warna hitam juga. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Dan di sini dia juga ada konsol box ini, menariknya sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga. Kemudian kalau dibuka boxnya juga lumayan nih. Jadi modelnya kotak dan cukup dalam juga. Kemudian di depan sini juga tentunya ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Di atasnya di sini sudah dilapis soft touch di bagian tengahnya ya dengan jahitan warna merah-merah. Atas bawahnya ada list warna merah keorenan gitu ya, dan ada warna black glossy juga. Lalu di kiri di situ juga ada kisi AC-nya dengan list warna silver, dan di bagian atas pojoknya juga ada tweeter tambahan ya. Jadi speakernya sudah cukup banyak, dan di bagian depannya dia dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Kemudian di bagian atas tentunya juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga, tapi nggak bisa dibuka tutup ya. Dan di sini dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract, dan di tengahnya juga ada lampu cabin nih. Ini berwarna kuning, masih standar ya, dan spion dalamnya juga masih standar. Dan di kanan dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu di bagian drivernya. Kemudian pada joknya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian yang sudah ada teknologi protensioner dan frost limiter. Lalu di atas jok juga standar sudah ada headrest kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit dan sudah adjustable juga, jadi bisa dibongkar pasang juga gitu ya. Dan di sini dia juga ada airbag samping juga di penumpang depannya. Jadi sudah ada airbag samping di kanan kirinya ya. Dan di bawah tentunya dilengkapi dengan 1 set arpel alas plus ada apar juga. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk buka pintunya dari sini ya, yang tadi ya cukup menarik, cukup modern gitu ya. Dan kita lihat untuk door trim belakangnya, ini juga sama dengan depannya, didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik gitu ya. Kemudian untuk header pintunya ada lapisan warna silvernya, ada bagian soft touch di sini warna merah ya, bahan fabric. Kemudian ada laci terbuka kecil di armrestnya dan juga tombol untuk pengaturan power window-nya, dan semuanya masih warna hitam. Dan di bawah dia juga ada speaker dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Nah, kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda WRV yang tipe RS ya. Secara ruang cabin masih lumayan lega ya, dari lutut saya ke depan ini masih lumayan jauh. Begitu pula dengan headroomnya juga masih lumayan tinggi, dengan tinggi 167-an masih dapat 10 jari lebih juga sedikit gitu ya. Kemudian kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract, kemudian ada gantungan juga di bagian kanannya. Lalu di tengah di sini dia juga ada lampu cabinnya ya. Ini warna kuning kayak depannya juga. Dan untuk di baris keduanya di sini nggak ada airbag samping ya untuk yang RS non sensing. Kemudian di sini dia juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian di kanannya, di kirinya 3 titik penguncian juga ya, dan di bagian tengahnya dia sayangnya hanya 2 titik penguncian aja nih. Jadi 3 titik penguncinya hanya di kanan dan kirinya aja. Lalu di atas jok juga ada headrest 3 di sini ya, yang sudah adjustable semuanya, jadi sudah bisa dibongkar pasang. Dan tentunya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit juga. Di bagian bawah-bawahnya di sini juga ada isofix kanan kiri. Jadi kalau menambah kursi-kursi baby, ngikatnya cukup praktis juga ya.
Dan di bagian depan di sini juga dilengkapi dengan 2 kantong ya, kanan kiri sudah dilapis kulit juga untuk penyimpanan. Dan menariknya di bawah sini juga ada power outlet lagi nih. Jadi kalau ngecas bisa langsung dari sini juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini manual ya. Jadi angkat manual kayak gini. Dan kita lihat bagasinya cukup besar ya, ngomongin WRV ini karena memang mobil 2 baris gitu ya. Dan cukup dalam juga, jadi ke bawah kayak gini. Dan kalau teman-teman perlu yang lebih gede lagi gitu, misalkan barangnya panjang atau lebar gitu ya, ini bisa dilipat juga jok baris keduanya. Ini bisa 60% di bagian kanannya, dan di bagian kirinya 40%-nya lagi juga bisa dilipat, bisa dua-duanya kayak gini jadinya ya. Dan kalau kita buka bagasi karpetnya, ini di sini juga dia ada tempat penyimpanan toolkitnya, termasuk dongkrak dan toolkit standarnya. Pas di bawahnya juga dilengkapi dengan ban cadangannya ya. Namun untuk yang tipe RS sekalipun, ini dia masih menggunakan ban cadangan yang masih temporary atau velg standar. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda WRV tipe Tralis, yaitu tipe RS Non-Sensing 2024 ya. Jadi memang tadi kita bongkar belum ada penambahan fitur ataupun perubahan, jadi masih sama dengan yang di 2023-nya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda WRV ini ataupun Honda tipe lainnya, sudah ada Mas Miftah ya. Nomornya ada di bawah. Yang mau tanya promo, hitungan kredit, atau jajan test drive, pokoknya langsung dihubungin Mas Miftahnya aja, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Miftah. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.